Bismillahirrahmanirrahim. Baru-baru ini ada seorang sahabat yang curhat pada kami. Dia merasa bahwa akhir-akhir ini beban hidupnya terasa semakin berat. Biaya hidupnya semakin membengkak. Sedangkan pendapatannya sebagai karyawan swasta itu terbatas. Mungkin karena terdesak akan kebutuhan dan keinginan dari dirinya ataupun keluarganya, sehingga kemudian dia berinisiatif untuk mencari pinjaman. Sampai-sampai akhirnya dia pun memberanikan diri untuk mencoba mengajukan pinjaman pada pihak-pihak yang menawarkan iming-iming yang luar biasa. Pinjaman yang mudah, cepat, nggak pakai ribet, dan tanpa jaminan. Yang sekarang ini marak berkembang di masyarakat kita yang dikenal dengan nama pinjaman online atau pinjol. Awal memang terasa enak, dia bahagia sekali karena prosesnya memang cepat. Gak lama dari proses pengajuannya, dana sudah diterima di rekening banknya. Kemudian hari berganti minggu, minggu berganti bulan. Sehingga pada akhirnya di bulan berikutnya yang bersangkutan harus mulai mengembalikan pinjamannya. Mungkin 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan di awal itu nggak ada masalah. Dia bisa mengangsur pengembaliannya. Namun pada bulan-bulan selanjutnya mulai terasa beban itu. Karena apa? Karena dananya sudah habis. Apalagi bila tanpa perencanaan yang matang, pinjamannya juga mungkin digunakan atau dipakai untuk hal-hal yang sifatnya konsumtif, sehingga makin puyeng atau pusinglah yang bersangkutan. Hal ini tentu berbeda bila mana kita cari pinjaman itu mungkin ke kantor dalam bentuk kasbon, atau mungkin kita pinjam pada keluarga atau teman yang bila mana kita ini ada kendala mungkin bisa disampaikan dan mereka pun mungkin akan memaklumi. Namun dengan pihak-pihak seperti pinjol tentu mereka nggak mau tahu. Kalau misalnya saja kita nggak membayar, ya pasti kena penalti, pasti kena denda, teror, dan kemudian juga kontak yang tiada henti. Itu semakin membuat yang bersangkutan merasa beban hidupnya, stres, gelisah, dan gak tenang hidupnya. Sahabat-sahabatku, berutang pada pihak ketiga seperti pinjol itu gak lepas dari unsur yang namanya riba. Dan kita semuanya sudah paham bahwa riba itu dilarang dalam Islam. Bahkan Allah pun sudah mengingatkan kita semuanya. Insya Allah di surat Al-Baqarah di ayat 275. Alladzina yakuluna riba. Orang-orang yang memakan atau bertransaksi dengan riba. La yakumuna. Dia tidak dapat berdiri. Kemudian terjemahannya, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan syaitan. Maksud dari ayat tersebut, orang gak akan tenang melakukan aktivitas-aktivitasnya. Mereka hidup dalam kegelisahan, tidak tentram jiwanya, bingung karena berada dalam ketidakpastian. Sebab pikiran dan hatinya itu pasti hanya terfokus bagaimana cara mengembalikannya. Sekarang bagaimana sikap sahabat-sahabat sekalian? Mari kita jadikan itu renungan, mari jadikan itu pengingat buat kita semuanya, sehingga kita bisa bersikap. Pentingnya kehati-hatian dalam menjalankan syariat ini. Semangat terus, menebar kebaikan. Salam peduli Indonesia, menata hati, menata kehidupan.